Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Soimah, NIM 63220190009. Di sini saya akan menjawab 5 soal pertanyaan dari Bapak dosen sebagai tanda memenuhi tugas ujian akhir semester pada tahun 2021. Langsung saja masuk soal pertama, yaitu definisi sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah aturan-aturan dalam ekonomi Islam yang mengatur berbagai kegiatan perekonomian seperti jual beli, simpan pinjam, investasi, dan berbagai kegiatan muamalah. Dalam pelaksanaannya digunakan mencapai kebutuhan ekonomi yang berskala besar maupun berskala kecil. Dalam pelaksanaannya berlandaskan sesuai dengan syariat Islam yang menghindari kegiatan maisir, gharar, haram, zalim, dan riba. Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum dan etika bisnis Islam. Dalam sistem ekonomi Islam harus menerapkan prinsip-prinsip syariahnya. Prinsipnya meliputi dari ibadah, persamaan, kebebasan, keadilan, dan tolong-menolong, dan toleransi. Lanjut soal yang kedua, yaitu perbandingan sistem ekonomi Islam dan sistem konvensional. Saya akan menjawab dari sistem ekonomi Islam terlebih dahulu. Sistem ekonomi Islam adalah teori atau ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi secara islami, secara ketuhanan. Sedangkan pengertian dari sistem ekonomi konvensional adalah teori yang mengaitkan dengan kebebasan, bergerak mengarah menuju pasar bebas, dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Dan saya akan menjelaskan perbedaan dari sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Dari segi tujuan, sistem ekonomi Islam mencapai falah, yaitu kemuliaan atau kemenangan di dunia dan di akhirat, mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Untuk sistem ekonomi konvensional itu semata-mata untuk menyejahterakan duniawi, mencapai kesejahteraan secara individu atau pribadi. Sistem ekonomi Islam berlandaskan atau mempunyai sumber utama yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sedangkan sistem ekonomi konvensional berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positivity. Secara kepemilikan, sistem ekonomi Islam yaitu bersumber pada kekayaan yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sistem ekonomi Islam ini berperspektif bahwa semua hal yang ada di dunia ini hanya titipan Allah semata, dan manusia ini berkewajiban atau bertugas untuk melakukan kegiatan dan menggunakan sumber dayanya tersebut. Kalau sistem ekonomi konvensional adalah setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Dan di sini secara bebas berarti secara global ya. Dan untuk secara keuntungannya, sistem ekonomi Islam ini mengambil dari bagi hasil atau menggunakan strategi bagi hasil. Bagi hasil ini pengambilan keuntungan dari presentasi pendapatan. Jika konvensional ini mengambil keuntungannya dari bunga, yaitu pengambilan keuntungan ada pada presentasi modal. Kemudian sistem ekonomi Islam ini sistem yang pertukarannya dituntut oleh etika Islam. Sedangkan sistem ekonomi konvensional berlandaskan pertukaran dituntut oleh kekuatan pasar. Lanjut soal nomor 3, yaitu instrumen-instrumen sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa nilai instrumental yang strategis yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi, masyarakat, dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Yang pertama yaitu nilai instrumen zakat. Zakat merupakan bagian dari harta yang harus dikeluarkan
oleh orang muslim bila hartanya telah mencapai nisab dan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan salah satu pilar penting dari sumber dana jaminan sosial. Adanya instrumen ini secara ekonomi tentu memiliki berbagai makna, yaitu yang pertama, zakat mendorong terjadinya pendistribusian pendapatan dan kekayaan dari orang yang punya atau berpendapatan tinggi dan diserahkan kepada orang miskin atau orang yang memerlukannya, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang kedua, zakat secara langsung atau tidak tentu akan memenuhi atau mempunyai pengaruh nyata terhadap tingkah laku konsumen dan penciptaan lapangan kerja apabila zakat tersebut dikelola melalui usaha-usaha produktif secara sosial. Zakat dapat meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat serta membendung inflasi. Instrumen yang kedua yaitu pelarangan riba. Nilai instrumen ini sangat terkait erat dengan pembatasan praktik kezaliman dan ketidakadilan. Karena sistem riba atau bunga jelas tidak memberi peluang kepada nasabah atau nasabah untuk masuk ke sektor-sektor usaha yang tingkat profitnya sama atau bawah dari suku bunga yang ada. Akibatnya, peluang lapangan kerja menjadi tertutup dan rekrutmen terhadap tenaga kerja menjadi tidak bisa dilakukan. Sementara orang miskin, meskipun secara teknis mereka lebih layak untuk mendapatkan kredit karena keahlian dan kemampuan yang dimiliki, namun secara orang miskin mereka tidak memiliki apa-apa yang untuk dijaminkan. Di samping itu, sistem riba secara makro akan meningkatkan inflasi karena tingkat suku bunga yang dikenakan kepada nasabah jelas akan meningkatkan biaya produksi sehingga secara keseluruhan harga dan barang akan naik. Nilai instrumen yang ketiga yaitu kerjasama ekonomi. Kerjasama tersebut bisa dilakukan dengan bentuk syirkah, mudharabah, atau koperasi. Yang keempat, nilai instrumennya adalah jaminan sosial. Islam memberikan jaminan sosial terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat. Pentingnya jaminan sosial ini terkandung dalam ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa manfaat sumber-sumber alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah. Kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat yang terutama yaitu masyarakat yang berpendapatan banyak atau tinggi. Kekayaan tidak boleh dinikmati oleh orang-orang yang kaya saja. Jaminan sosial itu harus diberikan sekurang-kurangnya kepada mereka yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai pihak-pihak yang berhak atas jaminan tersebut. Dalam pelaksanaan ajaran atau instrumen jaminan sosial ini di atas berarti manusia tersebut. Lanjut soal nomor 3 yaitu penerapan sistem ekonomi Islam dalam bidang produksi, konsumsi, dan distribusi. Saya akan menjawab dari sistem ekonomi Islam di bidang produksi. Penerapannya meliputi merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin berarti ketika memproduksi bukan hanya sekedar memproduksi rutin atau asal produksi, melainkan harus betul-betul memperhatikan realisasi keuntungan. Namun demikian tujuan tersebut berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha meraih keuntungan sebesar mungkin. Yang kedua, merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecakupan orang yang menjadi kewajiban untuk memenuhi nafkah. Yang ketiga yaitu tidak mengandalkan orang lain. Sahabat Rasulullah yaitu Khalifah Umar radhiyallahu anhu sebagaimana mengajarkan dalam Islam tidak membenarkan atau memperbolehkan seorang yang mampu bekerja untuk mengadahkan tangannya kepada orang lain atau mengandalkan.
dengan meminta dan menyerukan kaum muslimin untuk bersandar kepada diri mereka sendiri. Yang keempat yaitu guna melindungi harta dan mengembangkannya. Harta memiliki peranan besar dalam ekonomi Islam, sebab harta, dunia, agama dapat ditegakkan. Tanpa harta, seseorang bisa saja tidak istiqomah dalam agamanya. Dalam fikih ekonomi, Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa urgensi harta dan sangat penting banyak dibutuhkan untuk menegakkan berbagai masalah, yaitu masalah dunia dan agama. Yang kelima yaitu mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkan untuk dimanfaatkannya. Jadi rezeki yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya harta yang berada di tangan seseorang saja, namun mencakupi segala sesuatu itu merupakan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangannya. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi manusia di dunia ini banyak sumber ekonomi, namun pada umumnya untuk dapat memanfaatkannya harus dilakukan eksplorasi dalam bentuk kegiatan produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia atau menjadi solusi. Yang keenam yaitu pembebasan dari berlaku ketergantungan ekonomi. Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Bangsa yang mempengaruhi atau memproduksi kebutuhan-kebutuhan adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi bangsa lain. Sedangkan bangsa yang hanya mengendalikan konsumsi akan selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi bangsa lain. Jadi harapan produksi dalam agama Islam pada dasarnya yaitu untuk menciptakan maslahah atau menjadi solusi masalah yang optimum bagi manusia secara keseluruh atas mencapai falah, yaitu untuk kemenangan merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Dengan demikian, kegiatan produksi sangatlah memperhatikan kemuliaan dan harkat manusia, yakni dengan mengangkat kualitas dan derajat hidup manusia. Aktivitas produksi, segala kegiatan yang bertentangan pada kemuliaan hakikat, harkat kemanusiaan bertentangan dalam ajaran Islam. Oleh karenanya, kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam terkait dengan manusia dan eksistensinya. Dan kegiatan produksi ini harus berlandaskan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan mustahik al-syariah. Kemudian saya akan menjelaskan sistem ekonomi Islam dalam bidang konsumsi yaitu Islam melarang umatnya untuk hidup secara berlebihan atau israf. Jadi penerapan perilaku konsumen berdasarkan Islam adalah konsumen muslim dikatakan rasional jika pembelanjaannya yang dilakukan sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan. Maksudnya jangan terlalu kikir atau terlalu banyak. Harus sesuai kebutuhan. Yang kedua, seorang konsumen muslim dapat dibilang atau dikatakan rasional jika ia membelanjakan tidak hanya untuk barang-barang yang bersifat duniawi saja, melainkan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, yaitu fisabilillah. Yang ketiga, konsumen muslim dikatakan rasional jika memiliki tingkat konsumsi lebih kecil dibandingkan non-muslim, karena yang dikonsumsi terbatas barang-barang yaitu yang halal. Yang keempat yaitu seseorang dikatakan rasional jika tidak menumpuk dan menimbun harta kekayaan melalui tabungan atau belanja barang yang mewah, namun harus dilakukan atau
hartanya diinvestasikan untuk pertumbuhan ekonomi. Sehingga dalam hal tersebut, sistem ekonomi Islam memandang bahwa segala yang ada di bumi ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk menggunakannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya demi mencapai kesejahteraan. Kebutuhan adalah senilai dari keinginan, di mana keinginan ditentukan oleh kepuasan. Lanjut, sistem ekonomi Islam dalam bidang distribusi. Hal yang diterapkan dalam sistem ekonomi di bidang distribusi yaitu pertama, larangan riba. Riba ini jika dihubungkan dalam masalah distribusi, maka riba akan mempengaruhi meningkatnya dua masalah dalam distribusi. Yang pertama yaitu berhubungan dengan distribusi pendapatan antara bankir dan masyarakat secara umum, serta nasabah secara khusus dalam kaitannya dengan bunga bank, termasuk di dalamnya antara investor dan penabung. Ini membuktikan bahwa Islam tidak menginginkan terjadinya eksploitasi sosial dalam berbagai bentuk hubungan finansial yang tidak adil dan seimbang. Masalah yang kedua yaitu akan timbulnya berhubungan dengan distribusi pendapatan antar berbagai kelompok masyarakat, diantaranya para pekerja dan pengangguran yang secara real tidak bekerja. Yang kedua yaitu keadilan dalam distribusi. Dalam makna adil bisa dapat diimplementasikan bahwa keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam sektor ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, sedangkan keadilan sosial atau keadaan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejahteraan yang ditandai oleh tingkat kesejajaran atau kesetarataan pendapatan kekayaan yang tinggi dan sistem sosial. Yang ketiga yaitu mengakui pemilikan pribadi. Dalam Islam menyadari bahwa harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Pengakuan Islam terhadap hak milik individu diperkuat dengan jaminan keselamatan harta dengan memberikan hukuman yang keras terhadap pelaku pencurian, perampokan, dan pemaksaan kepemilikan yang tidak dibenarkan, serta membenarkan pemindahan kepemilikan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat sesuai dengan tujuan akad yang dilakukan. Yang keempat yaitu larangan menumpuk harta. Apabila terjadi, maka pemerintah membenarkan dengan kekuasaannya untuk mengambil secara paksa demi kepentingan masyarakat. Kebijakan ini membatasi harta pribadi dapat dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat, terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat. Selanjutnya yaitu distribusi yang merata, kontribusi keadilan sosial. Pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan, karena Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta maupun warna kulit. Kemudian soal nomor 5 yaitu peluang dan tantangan penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama peluangnya yaitu dalam secara makro, ekonomi syariah dapat menciptakan keseimbangan ekonomi real dan moneter, mendorong terciptanya keseimbangan keadilan, dan mengoptimalkan penerapan sikuk negara.
Dan dengan bertambahnya jumlah uang tanpa diiringi produksi barang dan jasa dapat mengakibatkan peningkatan inflasi dan mengganggu aktivitas ekonomi, baik konsumtif maupun produktif. Jadi tantangan penerapan sistem ekonomi Islam Indonesia yaitu Indonesia didorong untuk mempercepat perputaran uang dengan cara menggunakan konsep akad jual beli dan bagi hasil yang dapat menggerakkan produksi barang dan jasa. Sekian dari saya jawaban atas 5 pertanyaan tersebut. Apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.